Kerajinan tembikar atau keramik menjadi kian bernilai jika dikerjakan dengan sentuhan kreativitas. Bahkan kerajinan keramik unik buatan tangan yang berbahan dasar tanah liat lokal Indonesia ini kini tembus ke pasar global. Kaloka Pottery adalah sebuah merek keramik buatan tangan lokal Indonesia dengan bahan dasar tanah liat. Di tempat ini aneka kerajinan keramik diproduksi dengan desain-desain yang unik. Tidak cantik yang serba rapi, tetapi sengaja dengan ketidakseragaman atau ketidakmulusan dalam garis maupun coletan-coletan motifnya. Segala hal itulah yang membuat produknya terasa personal dan bukan pabrikan. Ide desain produk Kaloka biasanya mengamati tren yang telah disesuaikan dengan kekhasan Kaloka Pottery itu sendiri. Bermula dari keinginan untuk memberdayakan para pengrajin lokal, Francisca Puspitasari atau Kika sukses menghasilkan karya unik dan beragam. Tidak punya dukungan finansial yang besar, Kika yakin dan nekat mendirikan Kaloka Pottery hanya dengan bermodalkan ide dan kreativitas. Tahun 2016, Kika memulai usahanya membuat kerajinan keramik tanpa memiliki studio. Wanita yang hobi berjalan kaki ini mengaku tidak memiliki latar belakang pendidikan keramik yang mumpuni. Karena kesukaannya pada keramik, Kika terdorong untuk bermain dengan desain. Saya dan tim berkesempatan datang ke studio Kaloka Pottery. Meski terletak di Gang Bau Sasran Danurejan, Kota Yogyakarta, toko dan bengkel kerja itu asri dengan pepohonan. Di sisi kanan studio terdapat 2 tungku kecil untuk memasak tembikar atau keramik. Disitulah tableware dimasak dengan suhu tertentu. Di sisi lain, terlihat beberapa orang pengrajin yang sedang mengerjakan pembuatan mangkok dan piring. Ada juga yang memoles keramik seperti gelas dan mangkok. Menurut salah seorang pengrajin di bagian produksi, Bambang, pembuatan satu buah keramik menghasilkan waktu 10 menit. Setelah jadi keramik dipanggang ke dalam tungku. Prosesnya mirip dengan cara pembuatan roti. Proses pembuatan keramik sampai proses dipanggang dilakukan dengan sangat hati-hati. Bambang, ini sedang proses apa ya? Pembakaran biskuit. Pembakaran biskuit? Ya. Nah itu awal mulanya dari mana? Awal mula biskuit dari pembentukan dulu, Bu. Dari pembentukan, habis pembentukan, lalu prosesnya adalah begitu jadi itu dikeringkan sementara. Habis itu baru di trimming. Setelah agak keras baru di trimming. Setelah itu kita angin-anginkan. Setelah dikeringin jadi bahan mentah seperti ini. Prosesnya adalah di spon biar tidak terlalu ada yang runcing, ada yang tajam. Setelah kita spon, prosesnya baru kita masuk ke oven. Langkah pertama yaitu proses biskuit. Seperti itu, Bu. Berapa? Dengan suhu 800 derajat. Dengan pembakaran selama 5 jam. Setelah dari sini kita ambil, yang prosesnya jadinya seperti ini. Nah, keluar proses biskuit jadi ini setengah mateng yang kita namakan biskuit. Lalu setelah itu prosesnya ke glasir atau pewarnaan. Lalu seperti ini. Nah, kita susun, kalau kita kan antri tempat susun sesuai dengan warna. Habis itu kita masuk ke pembakaran glasir dengan suhu 1250, bisa sampai 1300 sampai seperti itu selama 8 jam. Itu pun pewarnaan masing-masing warna ada karakter sendiri-sendiri. Ada yang di bawah, nggak bisa di atas, nggak bisa di tengah, seperti itu. Kalau warna putih di semuanya bisa. Gitu. Hanya dalam 2 tahun sejak berdiri, cangkir dan produk keramik Kaloka sudah tersebar
mulai dari digunakan pribadi, kedai kopi, sampai hotel menjadi kliennya. Dengan modal terbatas, produknya dipasarkan dengan cara pre-order dan melalui media sosial. Kika memiliki 10 perajin dan 9 orang yang berada di studio. Semua produk keramik dibuat menggunakan tangan atau handmade. Inspirasi Ibu apa di awal untuk membuat kerajinan? Survive hidup ya, terus terang, karena saya single parents, saya punya dua anak saya ini punya mimpi, punya cita-cita, di mana saya sebagai orang tua saya harus mensupport dia dalam hidup ini dan mengajari dia bagaimana survive di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi motivasinya awalnya itu, baru mendapatkan memahami dan berusaha mengerti aku tuh sebenarnya mau ngapain gitu. Jadi oh ya, kita bikin perusahaan di mana itu adalah dari Indonesia, terus misinya apa, terus targetnya apa, itu berjalan secara natural ya. Nah, dipilihnya keramik sebagai bidang usaha. Satu challenge buat saya, tantangan buat saya, media ini tidak mudah, penuh dengan misteri, dan saya senang, saya tuh love ya, cinta gitu loh. Dan begitu saat saya menjalankan, oh iya ya, ternyata ini tidak seperti membalik tangan, tidak seperti banyak misterinya. Bahkan tadi sudah ada di produksi itu, kalau kita ada pembakaran nih contohnya, warna sebelum dibakar sama warna setelah dibakar itu lain. Jadi waktu kita mix itu juga harus penuh dengan perhitungan juga, dan nggak tahu ya, kalau secara hati saya merasa oh ini luar biasa gitu. Dan oh ya, karena saya cinta juga, saya senang gitu loh dengan apa yang saya lakukan. Kaloka Pottery memiliki beberapa tema produk yang unik, yakni edisi anomali dan petal. Anomali tercipta karena gagal bakar 5 kali, di mana hasilnya agak keriting. Sedangkan edisi petal merupakan perpaduan keramik dan goresan kuas. Produk-produk tembikar atau keramik ini dijual mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp135.000. Para pembeli tidak hanya datang dari Indonesia saja, melainkan dari Eropa dan Australia, bahkan hingga ke Timur Tengah. Sebuah apresiasi dan bentuk kedekatan bagi pengrajin hingga tembikar. Pemasarannya sih dari awal kita pakai sosial media karena keterbatasan dana. Saya menggunakan sosial media, di mana itu saya dibantu sama anak saya. Nah dari situ saya sadar kalau sosial media itu seperti gerbang besar di mana orang itu bisa akses, bisa melihat, dan dari situ saya mendapatkan beberapa klien dari luar Indonesia. Kaloka Pottery hanya satu dari sekian banyak perajin UMKM yang terus tumbuh dan berkembang meski ancaman krisis global di depan mata. Namun, produktivitas dan kreativitas harus terus didukung agar UMKM Indonesia yang menjadi salah satu sektor penopang perekonomian nasional terkuat bisa terus eksis.